Bapak yang terkasih, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Meskipun demikian, mari kita beribadah dengan tekun, mendekatkan diri pada Tuhan, mohon perkenannya. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Heru Purwanto. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan warta doa berikut ini. Pertama, ibadah Minggu tanggal 22 November 2020 masih diadakan secara virtual di rumah masing-masing. Kedua, pemahaman Alkitab Minggu ini diadakan di kelompok Karmel dengan tema menjadi gereja yang membangun kasih persaudaraan sejati yang kuat dan transformatif dalam semangat kesetaraan dan keadilan gender, seperti Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, Petrus, dan orang-orang lainnya, berdasarkan Injil Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Ketiga, pada Minggu 6 Desember 2020, kita akan mengadakan uji coba ibadah Minggu tatap muka. Mohon Bapak, Ibu, dan Saudara yang memenuhi syarat mengikuti ibadah tatap muka dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak memasuki saat teduh. Kita menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada-Nya. Mari kita nyanyikan di jemaat nomor 15 bait 1 berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah di surga, kita adalah hamba-hambanya yang sedang menunggu titah dari surga. Hamba yang taat adalah yang siap menerima perintah dan petunjuknya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai 2 menyatakan demikian. Kepadamu aku melayangkan mataku, yang engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang pada tangan tuannya
Tuhan Allah namamu.
tidak lagi terbelenggu oleh kejahatan. Dalam kemerdekaan itu, kita menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 16-18 menyatakan demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 39 ayat 1. Ku diberi belas kasihan. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12 menyatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini menyatakan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
ikut Dikau saja Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima dan mempergumulkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, yang mewujud dan berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Meskipun saat ini kami belum dapat beribadah bersama di gereja, tetapi Tuhan tetap memberikan semangat untuk bersekutu dan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan ini, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menerima dan menghayati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan hadir, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga saat ini kami akan mengarahkan seluruh keberadaan kami hanya kepada firman Tuhan. Di dalam kondisi yang memprihatinkan ini, kami membutuhkan kekuatan, pegangan yang kokoh dan pengharapan agar dapat bertahan dan dapat melewati masa krisis ini dengan baik atas penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Sinode GKJT, pemberitaan firman Tuhan saat ini berdasarkan Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan
ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang bersedia menerima firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan saat ini bertema mengembangkan talenta pemberian Tuhan dengan syukur dan bertanggung jawab. Mengembangkan talenta pemberian Tuhan dengan bersyukur dan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Sang Tuhan berkenan kepada hamba yang pertama dan kedua, dan mengapa Sang Tuhan tidak berkenan kepada hamba yang ketiga? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sang Tuhan tidak melihat berapa talenta yang dimiliki oleh ketiga hamba itu. Sang Tuhan tidak melihat berapa talenta itu bisa dikembangkan. Yang dilihat oleh
dan bertanggung jawab. Kedua hamba itu di dalam menerima talenta masing-masing. Hamba pertama dan kedua menerima talenta yang berbeda, dan masing-masing juga berbeda di dalam pengembangannya. Hamba yang satu berhasil mendapatkan laba 5 talenta. Hamba yang kedua mendapatkan laba 2 talenta. Karena kesetiaan, tanggung jawab, dan sikap positif itulah kedua hamba itu mendapatkan anugerah kegembiraan bersama tuannya. Si tuan itu berkata kepada kedua hamba itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Jemaat yang terkasih, lalu mengapa sang tuan tidak berkenan kepada hamba ketiga? Yang pertama, dia bukan hamba yang setia. Hamba yang setia adalah hamba yang taat melaksanakan perintah tuannya. Hamba ketiga itu menerima 1 talenta dari tuannya dan diperintahkan agar mengembangkan yang 1 talenta itu. Namun hamba ketiga itu membangkang, tidak melakukan perintah tuannya. Seharusnya apapun perintah tuannya akan dilakukan dengan baik sebagai wujud tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. 1 talenta itu adalah kepercayaan dari tuannya yang harus dijaga dan dikembangkan. Yang kedua, hamba ketiga itu adalah malas. Terlalu banyak alasan, terlalu banyak kata-kata, sehingga tidak melakukan apa-apa. Berbagai alasan yang disampaikan itu hanya untuk menutupi kemalasannya. Yang dikehendaki sang tuan adalah menerima talenta itu dengan tanggung jawab, kemudian mengembangkannya dengan rajin dan penuh semangat. Sang tuan tidak suka dengan kalimat panjang-panjang, hanya cari-cari alasan saja. Yang ketiga, hamba ketiga ini berpikir negatif terhadap tuannya. Dia menganggap bahwa tuannya itu kejam dan licik yang hanya memanfaatkan. Mungkin juga dia ini iri karena menerima talenta paling sedikit. Hamba ketiga ini hanya sibuk dengan dirinya sendiri, menyesali diri dan berpikir negatif terhadap tuannya. Karena sibuk dengan dirinya sendiri dan dikuasai oleh pikiran negatif, sehingga tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk mengembangkan talentanya. Di dalam dirinya hanya ada prasangka, berpikir negatif dan iri terhadap orang lain. Itulah sebabnya kemudian sang tuan marah kepada hamba ketiga dan berkata, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat rantap dan kertak gigi." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, talenta yang dimaksud di dalam perumpamaan itu adalah ukuran berat atau timbangan. Talenta adalah ukuran timbangan yang setara dengan 34 kg. 1 talenta setara dengan hasil kerja buruh harian selama 10 hari. Jika upah
upah kerja buruh kasar harian sekarang ini sebesar Rp75.000, maka 1 talenta sama dengan 750 juta. Ini modal yang lebih dari cukup untuk memulai usaha. Ini untuk menyatakan bahwa modal yang dipercayakan kepada ketiga hamba itu sangat besar. Meskipun hanya 1, sangat besar. Meskipun jumlahnya berbeda-beda. Dengan modal yang cukup itu, sang tuan berharap mereka bertiga dapat mengembangkannya dengan baik. Sayang sekali, yang mengembangkan modal itu hanya hamba pertama dan kedua. Hamba ketiga sama sekali tidak mengembangkannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemahaman sekarang, kata talenta berarti potensi, bakat, atau kemampuan. Sebenarnya kita semua ini diberi talenta yang berbeda-beda. Tidak ada yang tidak mempunyai talenta. Tuhan memberikan tugas kepada setiap manusia yang hadir di dunia untuk mewujudkan dan mengembangkan kehidupan ini sesuai dengan talentanya masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal penting tentang talenta dan bagaimana kita menggunakan talenta itu. Yang pertama, talenta yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Bakat, potensi, dan kemampuan semuanya berasal dari Tuhan yang diberikan secara istimewa kepada kita agar kita dapat mengembangkan kehidupan ini dengan baik. Jemaat yang terkasih, kesadaran bahwa talenta itu berasal dari Tuhan itu akan membawa konsekuensi di dalam sikap hidup ini. Kita harus bersyukur dan bertanggung jawab atas talenta apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu iri dengan talenta orang lain. Mungkin kita pernah iri, kemudian mengatakan orang itu kok pintar berbicara, orang itu kok suaranya bagus, orang itu kok pintar organisasi, dan sebagainya. Kita merasa tidak mampu ketika kita mengatakan hal-hal itu. Mari kita sadar, Tuhan tidak pernah menilai jenis talenta. Tuhan tidak pernah menilai besar kecilnya talenta. Tetapi bagaimana kita bersyukur dan menggunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, sekecil dan sesederhana apapun talenta yang kita miliki, jika kita terima dengan syukur dan kita gunakan secara bertanggung jawab, maka Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita karena kita bersyukur dan bertanggung jawab terhadap talenta yang diberikan Tuhan. Bersyukur berarti bersikap positif terhadap sang pemberi. Tidak iri dengan yang dimiliki orang lain. Bersyukur berarti dengan sukacita menerima bakat, kemampuan, potensi sebagai sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Itu juga berarti kita juga tidak boleh merendahkan talenta orang lain. Kita tidak boleh merasa bahwa talenta kita itu paling hebat, paling penting, dan paling berharga. Tuhan tidak menilai hal itu. Tuhan menilai kebermaknaan setiap talenta yang diberikan. Apakah digunakan secara bertanggung jawab atau tidak. Yang kedua, Tuhan telah memberikan talenta masing-masing. Selanjutnya, Tuhan memberikan tugas
dilatih dan diperdalam dengan sungguh-sungguh. Misalnya Tuhan memberikan modal dasar suara bagus. Namun jika suara bagus itu tidak pernah dilatih, maka tidak akan menjadi penyanyi yang bagus. Dikembangkan juga berarti dalam penggunaan talenta. Talenta memang bisa menjadi sarana kehidupan. Misalnya, talenta mengajar, kemudian berprofesi sebagai guru. Profesi sebagai guru bukan sekadar mencari sandang pangan, namun juga digunakan sebagai sarana mengembangkan diri dan mengembangkan kehidupan ini. Dengan demikian, mengembangkan talenta tidak dibatasi dengan usia dan waktu, akan berlangsung selama-lamanya sepanjang kehidupan ini sampai Tuhan memanggil kita. Sepanjang kehidupan kita adalah perjuangan mengembangkan talenta agar hidup kita ini semakin bermakna. Kata kunci pengembangan talenta adalah semakin ahli dan semakin bermakna. Kata semakin menyatakan upaya yang terus-menerus meningkat semakin baik, yang akhirnya talenta kita akan semakin bermakna bagi orang lain. Tidak ada gunanya talenta kita yang semakin bagus, semakin pintar, semakin terampil, tetapi tidak semakin bermakna. Maka talenta kita asah terus-menerus di dalam rangka agar hidup ini semakin bermakna. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada penggalan puisi almarhum Rendra yang menyatakan demikian: kita menyandang tugas karena tugas adalah tugas, bukan demi surga dan neraka, tetapi demi kehormatan kita sebagai manusia. Apa artinya, Bapak Ibu? Manusia yang terhormat dan bermartabat adalah manusia yang menerima tugas dari Tuhan dengan syukur dan bertanggung jawab. Tuhan telah memberikan talenta kepada kita. Dengan talenta itulah Tuhan memberikan tugas kepada kita agar menjadikan talenta itu semakin ahli dan akhirnya semakin bermakna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita hening sejenak, masing-masing menghayati firman Tuhan tersebut secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan mengingatkan tentang talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi. Tuhan mempercayakan talenta yang berbeda-beda sesuai dengan keberadaan kami masing-masing. Dengan talenta itu Tuhan memberikan mandat agar kami dapat mengembangkan talenta untuk memuliakan nama Tuhan dan memaknai kehidupan ini. Berikan kami kekuatan untuk dapat mewujudkan firman Tuhan tersebut. Pada hari ini, perkenankan kami menyerahkan jemaat Tuhan, khususnya di GKJT Salatiga, dengan pantang medali dan semoga kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan para pendeta, penatua dan diaken
yang telah Tuhan pilih untuk memimpin dan melayani jemaat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepandaian, ketekunan, dan kesabaran agar dapat melayani jemaat ini dengan baik. Demikian juga kepada seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran dan tanggung jawab untuk mendukung berbagai kegiatan dan pergumulan di jemaat ini. Dengan demikian, kami semua diikat oleh cinta kasih Kristus bersama-sama memuliakan dan melayani Tuhan. Kami menyerahkan rencana ibadah Minggu tatap muka pada tanggal 6 Desember tahun 2020. Kami menyerahkan segala persiapan yang kami lakukan agar ibadah Minggu tatap muka tersebut berjalan dengan baik. Berikan kami kesadaran dan kebijaksanaan benar-benar dapat mematuhi protokol kesehatan ketika kami mengadakan ibadah Minggu tatap muka. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Joko Kuryono, Mbak Tuti, Mas Bowo, Bundari, Mbak Wati, Ibu Waryono, Bapak Lukito, Ibu Surati, demikian juga Ibu Sumarni, mertua dari Bapak Wahid Supratman. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pengharapan dan kesembuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan dan pengharapan kepada Bapak dan Ibu yang sudah lansia. Kami menyerahkan Ibu Sakin, Ibu Sudarsono, Ibu Parno Boyolali, Ibu Umiyanti, Ibu Joko Sutarno, Ibu Yakobus, Ibu Rasid, Ibu Mulyono, Ibu Jimin, Ibu Suyut, dan Ibu Manu. Kami bersyukur atas kelahiran putri kedua Bapak Kristri Franto dan Ibu Catur Sukristianingsih pada tanggal 28 Oktober 2020 yang diberi nama Gloria Krista Avariela. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepandaian dan kebijaksanaan bagi kedua orang tuanya untuk dapat merawat dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang belajar karena kondisi wabah virus COVID-19. Anak-anak kami harus belajar di rumah. Tuhan berkenan memberikan kesabaran dan kesungguhan sehingga tetap dapat belajar dengan baik. Kami berdoa kepada warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak COVID-19. Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, kesabaran, dan pengharapan. Berikan kami semua kesadaran untuk bersedia menolong dan berbagi kepada saudara-saudara kami tersebut. Kami menyerahkan pelayanan GKJT Klasik Salatiga dan Sinode GKJT. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan kekuatan untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan dengan baik. Kami berdoa untuk para mitra kami, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada masing-masing pihak untuk dapat saling menopang, saling berbagi, dan saling menguatkan, sehingga terwujud ikatan persekutuan yang kuat dan bermakna. Kami menyerahkan Yayasan Sion Salatiga yang baru berulang tahun yang ke-43. Kami bersyukur Tuhan menyertai perjalanan Yayasan Sion di dalam pekerjaan pelayanan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan semangat, kekuatan, dan kecukupan dalam situasi apapun. Dengan demikian, Yayasan Sion semakin bermakna, semakin menghasilkan Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat bangsa dan negara kami yang sampai saat ini sedang mengalami persoalan besar wabah virus COVID-19 yang semakin banyak memakan korban. Secara manusia, kami merasakan kekhawatiran, bahkan ketakutan. Berikan kami kesadaran untuk dapat taat
mengikuti aturan pemerintah untuk menanggulangi wabah ini. Kami menyerahkan pemerintahan kami yang berjuang keras mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencegah dan menanggulangi wabah virus COVID-19. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan kepada tenaga medis yang berada di garis depan sehingga mampu mengatasi wabah ini. Berikan kami semua kesadaran untuk bersatu, bergotong royong, dan saling peduli dalam mengatasi musibah ini. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah terbukti mencukupkan berkat bagi kita. Meskipun dalam kondisi yang masih memprihatinkan, marilah kita ungkapkan rasa syukur itu dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita membuka persembahan, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tarawih 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah Tuhan memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan kidung jemaat 289 bait pertama dan kedua. Tuhan pencipta semesta. Dengan rasa syukur kami mengaku segala berkat yang telah kami terima dengan cukup adalah bukti kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami menyerahkan hari-hari kami yang akan datang, karena Tuhan juga akan mencukupkan berkat bagi kami. Sebagai rasa syukur, hormat, dan tanggung jawab, kami menyerahkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima
dan menyucikannya. Berikan kami kesadaran untuk selalu bersyukur dan mampu menghitung berkat Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang semakin layak bagi Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama seperti yang telah Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan kidung jemaat 363 bait pertama, bagi Yesus kuserahkan. Marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan damai sejahtera. Marilah kita menaati perintah Tuhan dengan baik sebagai wujud hormat kepadanya yang telah memberikan keselamatan di dalam Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.